dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan dan yang tidak berjiwa benih. Masih berjiwa satu sampai dua. Tidak bersama.
Kami telah berhimpun di dalam rumahmu yang kudus, dan itu boleh kami alami setelah kami menyelesaikan kapasitas Allah, dan atasnya kami ucapkan syukur. Dan karena itu dalam ibadah ini kami hendak membaca dan mendengarkan firman. Kami mengakui akan segala dosa dan keterbatasan kami untuk menghalangi kami mendengarkan firman. Namun kami percaya bahwa Kudus akan menghalau halangan-halangan itu, karena Tuhan Yesus telah berkenan bagi kami melalui pengorbanannya di atas Kalvari. Berfirmanlah ya Kudus, sebab setia kami anak-anakmu, telah setia untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Kita sekarang pasal yang ke-26 ayat pertama dan ayat yang ke-11. Silakan pasal 26 ayat pertama hingga ayat yang ke-11. Mempersembahkan hasil pertama. Apabila engkau telah masuk ke negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi usahamu, dan engkau telah menduduknya dan diam di sana, maka haruslah engkau membawa hasil pertama dari bumi yang telah kau kumpulkan dari tanahmu yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, dan haruslah engkau menaruhnya dalam batu, kemudian pergi ke tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu untuk membuat namanya diam di sana. Dan sesampainya kepada imam yang ada pada waktu itu, haruslah engkau berkata kepadanya, aku memberitahukan pada hari ini kepada Tuhan Allahmu bahwa aku telah masuk ke negeri yang dijadikan Tuhan dengan sumpah pada nenek kita untuk memberikannya kepada kita. Maka imam harus menerima waktu itu dari tanganmu dan meletakkannya di depannya sebagai Tuhan Allah. Kemudian engkau harus menyatakan di hadapan Tuhan Allahmu demikian, bapakku dahulu seorang Arab, seorang pengembara. Dia pergi ke Mesir dengan sedikit orang saja, dan tinggal di sana sebagai orang asing. Tetapi di sana ia menjadi suatu bangsa yang besar, kuat, dan banyak jumlahnya. Ketika orang Mesir menganiaya dan menindas kami, dan menyuruh kami melakukan pekerjaan yang berat, maka kami berseru kepada Tuhan Allah nenek moyang kami, lalu Tuhan mendengar suara kami dan melihat kesengsaraan dan kesukaran kami dan ketegasan akan kami. Lalu Tuhan membawa kami keluar dari Mesir dengan tangan yang kuat dan dengan yang terakhir, dengan kedahsyatan yang besar dan dengan tanda-tanda serta mujizat-mujizat. Dia membawa kami ke tempat ini dan memberikan kepada kami negeri ini, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan manisnya. Oleh sebab itu, di sini aku membahas pertama dari bumi yang telah Kau berikan kepadaku yang besar. Kemudian engkau harus meletakkannya di hadapan Tuhan Allahmu. Engkau harus sujud di hadapan Tuhan Allahmu, dan haruslah engkau, orang Lewi dan orang asing yang ada di tengah-tengahmu bersukaria karena segala yang baik yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu dan kepada seisi umatmu. Amin. Dari kitab Roma pasal 10 dan 9 sampai 11. Roma pasal 10 dan 9 sampai 11.
mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang berkata? Dan bagaimana mereka dapat mendapatkannya jika mereka tidak hidup seperti Allah sendiri? Sebab tinggalnya kedatangan mereka yang membawa kepada Amin. Terima kasih. Haleluya. Pencobaan kepada Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan lalu dibawa oleh Roh Kudus kepadanya. Di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Selama di situ ia tidak makan apa-apa dan sesudah waktu itu ia lapar. Lalu berkatalah iblis kepadanya, jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti. Jawab Yesus kepadanya, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja. Kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi, dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Kata iblis kepadanya, segala kuasa itu serta kemuliaannya akan diberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadamu, dan aku memberikannya kepada siapa saja yang kehendaki. Jadi, jika engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia saja engkau berbakti. Dia membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan Dia di rumah baik. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau,
kalau kita berbicara tentang ibadah atau dalam benak kita, ya apa itu ibadah? Ya mungkin. Kau ya pikir-pikir kami dulu, mau apa itu ibadah? Ya kalau saya tidak salah Bapak Ibu Saudara-saudara, yang terlintas dalam pikiran atau benak kita kalau kita berbicara tentang ibadah, yaitu menyangkut selebrasi atau perayaan atau ritual-ritual keagamaan. Seperti yang kita laksanakan pada saat ini dalam gedung gereja ini. Dan juga melalui ibadah-ibadah yang lain yang dilaksanakan di rumah-rumah. Baik itu rumah tangga, PKBGT, PWGT, PPGT, dan sekolah minggu. Dan yang sifatnya insidentil. Syukur, ucapan syukur, dan penghiburan, dan semacamnya. Jadi itu yang terlintas dalam pikiran kita, hanya sebatas pada perayaan atau selebrasi itu sendiri. Ya padahal kalau kita perhatikan dari asal-usul kata ibadah itu, ya terlebih khusus dalam bahasa Ibrani, avoda. Ya dan kalau dalam bahasa Yunani, latreia, di situ dikatakan bahwa ya bukan hanya pada bagian selebrasi, tetapi menyangkut totalitas kehidupan kita, di mana seseorang itu menghargai, menghormati, dan mengakui kekuasaan Tuhan. Lalu kemudian semua itu dinyatakan dengan apa? Dengan tulus hati, dengan ikhlas. Ya jadi selebrasi itu hanya bagian kecil dari ibadah yang kita lakukan. Ya, mengapa itu harus kita lakukan? Mengapa kita harus melakukan ibadah itu terkait dengan selebrasi dan kemudian totalitas kehidupan kita sehari-hari? Karena itulah yang Tuhan perintahkan. Ya, buat umat manusia dan dunia ini. Bukan hanya kepada orang-orang tertentu. Tetapi awalnya panggilan itu ditujukan kepada semua orang. Hanya saja bahwa tidak semua orang kemudian datang menyatakan pengakuannya kepada Tuhan bahwa ia ada. Karena Tuhanlah yang menyebabkan ia ada. Menjadikan dia ada hidup di dunia ini. Sekali lagi, tidak semua orang mau menerima itu. Mengapa? Ya karena pada diri manusia, ya ada pertahanan diri. Ya dengan mengatakan bahwa aku ada bukan karena Tuhanmu yang menjadikan aku ada. Yang menjadikan saya ada adalah pikiran saya. Sehingga saya ada. Ada kuasa lain yang menyebabkan saya ada. Dan karena itu tidak layak
untuk beribadah kepada Tuhan pencipta langit dan bumi. Ya, dan mengapa hal itu lahir dalam pikiran dan benak kita? Karena kita sudah dikuasai oleh pikiran dan perasaan iblis. Kuasa kegelapan. Yang tidak punya juru selamat. Ya, sudah beberapa kali kita mendengarkan bagaimana fasihnya iblis itu menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tidak ada salah, satu titik pun tidak ada yang salah. Nah, persoalannya Bapak Ibu saudara-saudara, ya bahwa iblis itu adalah musuh Allah, adalah seteru Allah. Dan tidak heran kalau iblis itu selalu melawan Tuhan. Ya. Dan jangan pernah berharap iblis itu akan mau menyembah Tuhan. Tidak akan pernah. Justru sebaliknya, kalau bisa setiap orang yang mengaku percaya kepada Kristus itu lepas dari itu, ya lalu kemudian menjadi pengikutnya. Nah, kalau sudah seperti itu Bapak Ibu saudara-saudara, maka tentu iblis bersorak-sorai. Tetapi tentu Bapak Ibu saudara-saudara, kita harus tetap berdoa kepada yang masih punya pikiran-pikiran seperti itu, supaya apa? Supaya kemudian ta'atan kalena, menyangkali dirinya. Lalu kemudian berubah total untuk kemudian beribadah kepada Tuhan dalam segenap hidup. Nah, Ibu Bapak saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Ya, tadi saya sudah katakan bahwa sesungguhnya ibadah itu dalam pengertian yang sebenarnya yaitu totalitas kehidupan kita, ya di mana di dalamnya ya kita melaksanakan perayaan-perayaan keagamaan atau selebrasi yang kemudian kita isi dengan, jadi unsur yang ada di dalam ibadah itu ialah menyanyi, memuliakan Tuhan, menyatakan pengakuan dan pengakuan dosa, pengakuan iman dan pengakuan dosa. Ya, mendengarkan firman Tuhan. Ya, lalu kemudian mempersembahkan hidup kita. Seperti yang sudah dikatakan oleh firman Tuhan hari ini. Bagaimana kita mewujudkan ibadah kita itu ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan dalam hidup kita. Itu sudah dicontohkan dalam pembacaan ulangan tadi. Ya, bagaimana umat Israel diajak untuk mengakui bahwa Tuhan itu Maha Kuasa, Maha Pengasih, sumber berkat, sumber kebaikan. Ya, buat mereka pada waktu itu, dan tentu bukan hanya mereka tetapi juga kita semua. Apa yang harus kita wujudkan di situ ialah bahwa mempersembahkan apa yang ada pada diri kita. Termasuk hasil pertama dari semua, dari penghasilan kita. Ya, dan karena itulah Bapak Ibu saudara-saudara, respon umat Tuhan kalau di desa-desa setiap panen dentu disanga kumua buah bungaran. Sampai ya anak-anak kita yang sudah lahir di kota mungkin sudah tidak pernah melihat itu. Buah bungaran dari setiap penghasilan, terlebih khusus pada saat panen, jemaat Tuhan secara bersama-sama sudah mensisihkan, bukan mensisahkan, tetapi mensisihkan, sudah menyiapkan untuk persembahan buah bungaran itu.
Ya, tetapi bukan hanya itu, tetapi ya diikuti dengan bentuk-bentuk persembahan yang lain. Dan itu adalah bagian dari ibadah kita. Mempersembahkan semua potensi-potensi yang ada pada kita. Ya, dan bagaimana hal itu Bapak Ibu, saudara-saudara bisa terwujud? Itu tidak akan bisa terwujud kalau Bapak Ibu, saudara dan saya tidak pertama-tama untuk mempersembahkan hidup ini, mempersembahkan diri ini, mempersembahkan hidup ini, diri ini secara keseluruhan. Mengapa? Karena di dalam diri kita secara keseluruhan ini potensi-potensi yang baik ada pada diri kita. Ya, dan kemudian ada juga potensi jahat. Kalau diberikan kuasa kepada iblis seperti percakapan Yesus dengan iblis, menganggap diri dia adalah yang paling berkuasa. Dipikirnya bahwa Yesus itu ya mau kendalikan seenak perutnya. Tidak bisa. Ya, jadi Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ya kita harus mempersembahkan hidup kita terlebih dahulu. Seperti yang saya katakan tadi, ya potensi itu ada pada kita. Tinggal apakah kita siap sedia, rela atau dengan tulus, lalu kemudian kita mau mempersembahkan totalitas kehidupan ini. Kalau kita sudah bisa mempersembahkan hidup kita, mempersembahkan diri kita, maka saya percaya bahwa segala potensi-potensi yang ada pada kita pun juga akan ikut serta untuk kemudian kita persembahkan. Ya, kalau kita tidak rela untuk mempersembahkan hidup kita, medikwa pada bodoh menjadi beban buat Bapak Ibu, saudara dan saya. Pasti menjadi beban. Ya bang, mete makna talomiki rabu abu mak konsumsi. Tapi untuk dua kayu jo paalak kunti tangga ubang palibala ko pasak. Tuh. Anda tak mempersembahkan minta kalemi dulu. Jangan harap semua yang lain-lainnya pun juga. Coba kita lihat saja kita semua untuk menengok ke belakang. Persembahan seorang janda, Bapak Ibu, saudara-saudara. Ya kalau dari segi ekonomi, apa kasihan yang mau diharapkan dari dia? Ya, penghasilannya satu hari cukup untuk satu hari. Tak nama neneng, tak nama sekke lah kalau nak tua. Iya. Dia mempersembahkan bukan hanya 10%, 20%, tetapi keseluruhan. Mengapa? Karena ia yakin Tuhan tidak akan pernah gagal untuk menilai. Tuhan tidak pernah gagal untuk mencukupkan ya kebutuhan-kebutuhan umatnya. Dan karena itu Tuhan selalu ya mengatakan kepada umat Israel, bahkan juga kepada kita, ujilah aku. Ujilah aku kalau aku tidak akan membuka tingkap-tingkap di langit. Siapa yang bisa mencapai tingkap langit? Tapi Tuhan bisa menganugerahkan itu. Ya, dan karena itulah Bapak Ibu saudara-saudara jangan pernah ragu. Ya, ada lagu nostalgia mengatakan, janganlah bimbang dan ragu. Ya, itu lagu, orang katakan lagu duniawi, tetapi buat saya, ya bukan hanya lagu duniawi, tetapi itu adalah bagian dari lagu rohani. Yang mengajarkan kepada kita untuk kemudian tidak bimbang dan ragu sedikit pun dalam hidup ini. Karena itu Yesus mengatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan. Ya sekalipun mungkin ya kita dirundung sakit penyakit yang seperti itu, jangan pernah kita ragu.
Iya. Bahwa Tuhan meninggalkan. Ya justru sebaliknya Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau kita hidup dalam berbagai macam kesusahan dan penderitaan, sesungguhnya disitulah kita dibentuk. Apakah melalui semua susah duka kehidupan penderitaan yang kita alami, masih ada kesempatan kita membuka hati kita, hidup kita untuk kemudian beribadah kepada Tuhan, mempersembahkan totalitas kehidupan kita. Ya, dan karena itulah Bapak Ibu Saudara-saudara, Ibu Bapak, saudara-saudara hadir di tempat ini, itu berarti bahwa Bapak Ibu Saudara-saudara mau menyerahkan totalitas hidup saudara kepada Tuhan. Menyatakan pengakuan bahwa selebrasi ini adalah bagian dari ibadah saya. Dan karena itu melalui ibadah ini, kami bersama-sama dikumpul untuk kemudian diutus dalam kehidupan keseharian kita. Jadi apa tuh tak alami di sini, apa yang kita dengarkan di sini, kita bawa keluar. Sama seperti pada hari ini, semua mata tertuju kepada siapa? Kepada siapa? Ya jangan kepada saya. Saya ini manusia. Iya. Ya atau pandanganmu, tiru itu loh. Ini tiru syarat ke setiap masuk dalam gedung gereja. Iya. Ini bukan lagi salib Yesus ini bukan salib Yesus, salib Tasolanasang. Ya atau salibnya Yesus dia sudah pikul, yang Bapak Ibu Saudara dan saya tidak bisa pikul. Jadi anda dento sarani yang kumua lah bisa pikul salib Yesus beke. Langsung bam kuma beke. Ya mungkin kasar maro toh. Ya tapi anak tak mau kada senga kok bisa di pokada toh kita lesak miki. Bisa dipakai lala kumua sadar kok. Seperti itu. Pandanglah ini. Ya bagaimana kita harus memikul salib kita Bapak Ibu Saudara-saudara, dan itu adalah bagian dari ibadah kita. Mungkin di tempat usaha ada orang menggagalkan usaha. Di tempat kerja ada mungkin orang yang akan menggagalkan pekerjaan kita atau rencana-rencana kita karena kita berlabel ini. Jangan khawatir ya bahwa Tuhan pasti akan menyertai kita bersama. Kita yakin itu? Ya, kita harus yakin itu. Atau kita harus mengaminkan itu. Ya, kepada siapa kita harus beribadah? Tidak ada yang lain. Kepada Tuhan. Seperti yang diperintahkan Tuhan kepada iblis, kau harus beribadah kepada Tuhan Allahmu. Tidak boleh tidak. Tetapi apakah iblis, Bapak Ibu Saudara-saudara mau beribadah kepada Tuhan? Tidak. Karena apa? Karena iblis itu adalah seteru dan musuh Tuhan. Ya mana ada orang mau bekerja sama dengan musuhnya? Ya, seperti yang saya katakan tadi, bahwa iblis memang fasih, tahu tentang firman Tuhan, lebih tahu dari manusia. Jadi iblis itu lebih pintar tentang firman Tuhan. Tetapi persoalannya ialah bahwa apa yang ia katakan sangat berbeda dengan apa yang ia lakukan. Si sengarambang tu apa napokada, niatu napogau. Ya motona tidak pernah ia akan beribadah atau menyembah kepada Tuhan Allah. Nah pertanyaannya, kalau misalkan ada orang Kristen tidak lagi beribadah kepada Tuhan, itu berarti apa di saman nito? Ya? Apa di pasaman nito kenal? Diidentikan dengan siapa itu? Ya? Dengan? Jangan ragu untuk menyebutkan. Ya? Jadi kalau ada orang Kristen lalu kemudian tidak mau beribadah kepada Tuhan,
ko minda tula di papadan itu. Ya? Ya? To kapere. Ah, dia itu yang paling apa tipe kalian ini nak? Ya? Iblis. Kamu siapa kamu kali ya? Iya. Kamu kali. Iya. Narangi man idako na. Tumbangkan ki. Tapi tidak apa-apa. Iya. Firman Tuhan pegangan kita. Karena puang Yesus. Ya perlu saya sampaikan Bapak Ibu Saudara-saudara bahwa sebenarnya itu iblis itu takut sama manusia. Tapi pertanyaannya mengapa manusia itu justru takut kepada iblis? Semua yang ada di dalam dunia ini takut kepada manusia karena apa? Karena manusia itu adalah ciptaan Tuhan yang mulia yang diberi tugas untuk kemudian melaksanakan mandat Tuhan di dunia ini. Dan Tuhan mengatakan, aku menyertai engkau sampai pada akhir zaman, apapun keadaan kita. Ya, jadi dengan itu Bapak Ibu Saudara-saudara, ya jangan pernah lagi dalam kehidupan kita sehari-hari, ya lalu kemudian kita menganggap diri sama dengan iblis. Ya karena iblis itu tidak akan pernah menjaga kekudusan Tuhan. Tetapi manusia, orang yang percaya kepada Kristus, akan tetap menjaga kekudusan hidupnya dalam kehidupan sehari-hari. Dan karena itulah Bapak Ibu Saudara-saudara, kehadiran kita dalam ibadah, dalam pengertian perayaan keagamaan ini dan lain-lainnya itu, ini adalah bentuk ketaatan dan penghormatan kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang telah berkorban demi keselamatan umat manusia dan dunia ini, yang harus kita wujudkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita menyatakan ketaatan dalam ibadah ini, duduk, diam, ya kan? Oder ke muka mereka. Ya. Tak tahu si gagalan itu. Ya. Tidak ada orang yang saling membenci di sini. Ya kan? Demikian juga yang harus kita nyatakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Maleki banua, nandi na memang kami ibadah, nah Pak Yuspal dengan memaana si tarak-tarak itu, iya, memaana jong lantai pertama, nah Pak Yuspal do lantai ketiga, nah tiroko, apa perempuan itu, iya, ya mia maknimune mujumai, ya seperti itu. Kita harus menjaga kekudusan dalam kehidupan kita. Ya dan hal itu Bapak Ibu Saudara-saudara dapat kita nyatakan kalau kita bisa membuka kehidupan kita, menyerahkan kehidupan kita seanteronya hanya kepada Tuhan. Mengapa kita harus menyembah kepada Kristus? Karena Dia adalah Allah yang penuh kasih, yang telah menderita dan mengorbankan dirinya demi penebusan kita. Dan karena itu dalam keadaan duduk di tempat kita masing-masing, saya ajak kepada kita semua untuk kemudian renungkan ini. Makna penderitaan Kristus bagi Bapak Ibu, Saudara dan saya. Karena ibadah yang sejati adalah ibadah yang dengan rela dan dengan hati yang tulus. Untuk beribadah kepada Tuhan melalui keseluruhan hidup kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara hanya kepada Dia sajalah, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus, untuk kita beribadah.
Mari kita bersama-sama tunduk kepala di hadapan Tuhan. Lalu kemudian kita mengucapkan bersama doa yang telah diajarkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan bersama-sama menyatakan pengakuan iman kita yang akan kita ucapkan bersama, yaitu mengucapkan pengakuan Gereja Toraja. Oleh anugerah Allah dan oleh kuasa Roh Kudus, Gereja Toraja mengaku bahwa Yesus Kristus itulah Tuhan dan Juru Selamat. Pengakuan itu dijabarkan dalam pengakuan Gereja Toraja bahwa Allah berfirman kepada manusia yang ditebus, dikuduskan dan dipanggil menjadi umat Allah untuk disuruh ke dalam dunia bagi pekerjaan penyelamatan menuju zaman akhir. Seluruh umat Tuhan olehnya dikenal. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan memberikan persembahan syukur melalui pundi yang akan dijalankan, dan kita dituntun oleh nats persembahan dari Injil Lukas pasal 4 ayat 7-8. Karena itu jika engkau menyembah aku, seluruhnya akan menjadi milikmu. Jawab Yesus kepadanya, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau beribadah. Mengiringi persembahan dijalankan, kita menyanyikan Tuhan betapa banyaknya.
keselamatanku, padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Sanak saudara dan teman Kau beri kepadaku, berkat terindah ialah ku jadi anakmu. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku, padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Setiap hari rahmat-Mu tiada putusnya, hendak ku puji nama-Mu tetap selamanya. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku, padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Tuhan, betapa banyaknya berkat yang Kau beri, beristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku, padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Sanak saudara dan teman Kau beri kepadaku, berkat terindah ialah ku jadi anakmu. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku, padaku telah Kau beri hidup bahagia
secara berturut-turut dipersilakan bersama pujian dari yang pertama pada suara Ebenezer, kemudian solo SMGT, dan ketiga vokal grup Melodi Kasih. Disilakan.
sungguh baik, Yesus. Namamu indah, Yesus. Ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik, Yesus. Namamu indah, Yesus. Ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan.
melalui paduan suara, solo, dan juga vokal group. Tuhan Yesus tetap memberkati. Dan untuk itu Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita nyatakan doa syafaat kita, dan untuk itu mari kita berdoa. Ya Bapa kami yang di surga, terpujilah namamu atas pengasihanmu yang kau nyatakan bagi kami dalam ibadah ini. Kami diberi waktu untuk memuliakan namamu secara bersama-sama, dan juga melalui paduan suara, solo, dan vokal group. Dan juga persembahan hidup kami dan semua potensi yang ada pada kami, termasuk harta benda yang kami nyatakan melalui pundi-pundi persembahan, melalui amplop-amplop persembahan atau melalui kotak persembahan, dan berbagai macam bentuk-bentuk persembahan yang kami nyatakan. Kami yakin Tuhan mau pakai itu bagi kemuliaan-Mu, sehingga hidup kami pun menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan Tuhan tetap mengajarkan kepada kami untuk tetap mempersembahkan hidup kami yang masih Tuhan percayakan bagi kami untuk kami gunakan, termasuk setiap bentuk harta benda yang Tuhan anugerahkan bagi kami, sehingga dengan itu hidup kami tetap berkenan kepadamu, berkenan untuk kemudian mengizinkan kami untuk menyatakan pujian dan syukur kami kepadamu melalui ibadah-ibadah yang kami lakukan dalam berbagai macam bentuk, termasuk yang kami nyatakan dalam kehidupan kami setiap hari, baik ketika kami di rumah, ketika kami di kantor, ketika kami di sekolah, di kampus, atau ketika kami di pasar, atau ketika kami di toko atau di swalayan, atau dimanapun Tuhan hadirkan bagi kami untuk berkarya bagi kemuliaan Tuhan. Ya Allah Roh Kudus, kami yakin bahwa tanpa pekerjaan-Mu kami tidak bisa berbuat apa-apa. Dan karena itu kami percaya Roh Kudus akan memateraikan firman Tuhan hari ini, sehingga tetap menjadi bagian hidup kami dan menjadikan kami orang yang setia dalam sepanjang sejarah hidup kami sebagai anak-anak Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan atas pertolongan-Mu yang Kau telah nyatakan kepada beberapa saudara-saudara kami yang Tuhan tambahkan 1 tahun usia kelahiran mereka dalam pekan yang lalu, bahkan sampai pada hari ini, seperti yang Tuhan nyatakan kepada Widiati Awan Orense, Martina Ma'tan, dan Excella Hileri Datu. Dan yang juga Tuhan akan nyatakan kepada beberapa saudara kami dalam pekan ini. Kami yakin Tuhan menyempurnakan sukacita mereka. Demikian juga untuk saudara-saudara kami yang Tuhan tambahkan 1 tahun usia perkawinan mereka. Kami percaya Tuhan tetap menjadikan rumah tangga saudara-saudara kami menjadi rumah tangga Kristen yang setia kepada Tuhan dalam segenap hidup. Juga ya Tuhan, kami bersyukur bersama-sama dengan anggota jemaat-Mu yang mendapatkan kenaikan pangkat, kenaikan golongan, dan kenaikan jabatan, yang selesai dalam studi, yang sembuh dari sakit penyakit, dan berbagai macam kesuksesan yang lain yang Tuhan anugerahkan. Juga kami bersyukur bahwa alat-alat yang kami gunakan dalam ibadah ini boleh berfungsi dengan baik berkat pertolongan Tuhan. Dan juga berkat pertolongan Tuhan, kami anak-anak-Mu yang Tuhan pakai untuk mengambil bagian dalam pelayanan dalam ibadah ini, sehingga dapat kami layankan sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Dan kami yakin dan percaya untuk selanjutnya Tuhan pun tetap menjaga dan memberkati kami setiap anak-anak-Mu. Kami majelis gereja-Mu, pendeta, penatua, dan diaken,
bersama dengan pengurus OIG, guru-guru sekolah minggu, dan para pekerja gereja yang Tuhan pakai untuk mengemban tugas dan tanggung jawab pelayanan di tengah-tengah jemaat-Mu. Kami yakin bagi kami ini amat berat, tapi kami percaya bahwa Roh Kudus akan terus membimbing kami dan menjadikan kami anak yang setia untuk mengemban tugas dan tanggung jawab dalam bahu-membahu bersama dengan segenap jemaat-Mu untuk menyatakan ketaatan dan kesetiaan kami untuk terus beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, bahwa setiap anak-anak-Mu yang mengalami pergumulan karena sakit penyakit yang dialami, seperti yang dialami oleh Selo, kemenakan dari Bapak Antonius Alak Padang yang sementara pemulihan di rumah. Lola, anak dari Bapak Malino Paranduk yang juga sedang dalam pemulihan di rumah. Dan Bapak Paulus Kalembang, kakak dari Ibu Ulfa Kalembang yang dirawat di rumah sakit Unhas. Dan juga Mimi Tuhan yang masih dalam perawatan di rumah. Dan itulah anak-anak-Mu yang telah kami sebutkan nama mereka satu persatu. Kami percaya Tuhan Yesus hadir melawat mereka, memberkati keluarga, memberkati dokter dan para perawat yang dengan kasih mendampingi dan menjaga dan merawat mereka. Pun juga Tuhan memberkati akan makanan, minuman, dan obat-obatan yang dinyatakan kepada mereka, sehingga kesehatan anak-anak-Mu berangsur menjadi pulih dan kembali menjadi kuat, bersemangat untuk menjalani kehidupan anugerah Tuhan. Demikian juga buat anak-anak-Mu yang tidak sempat kami sebutkan nama mereka satu persatu. Kami yakin Tuhan tetap datang menjadi dokter yang tak kelihatan untuk menjamah bagian tubuh mereka yang sakit. Ya Bapa kami di surga, demikian juga kami selalu berdoa buat anak-anak-Mu yang sedang dalam pergumulan atas meninggalnya orang-orang yang mereka kasihi. Seperti yang dialami oleh Ibu Wengsi sekeluarga yang berduka cita karena tante terkasih telah meninggal 1 Maret dan rencana dikubur hari Selasa pada tanggal 11 Maret bersama dengan kerangka dari jenazah ibunda dari saudari kekasih kami Wengsi yang akan dibawa dari Makassar ke Toraja. Kami yakin dan percaya bahwa semua proses itu akan Tuhan memberkati dan semua boleh berlangsung dengan baik. Dan juga buat Ibu Nilmah Palamba atas meninggalnya kakak ipar terkasih almarhum Bapak Mikael Darmansyah. Dan juga Bapak Setpasino atas meninggalnya keponakan kekasih yang meninggal tadi malam di Rumah Sakit Wahidin. Kami yakin dan percaya anak-anak-Mu yang masih dalam duka cita atas meninggalnya orang-orang yang mereka kasihi, Tuhan tetap kuatkan, Tuhan tetap menghiburkan melalui kuasa Roh Kudus, sehingga mereka tetap hanya berpengharapan hanya kepadamu dan mempersiapkan segala sesuatunya terkait dengan rencana keluarga yang akan menyatakan dengan kasih mereka kepada orang-orang yang telah meninggal. Ya Bapa kami di surga, kami berdoa dan bersyukur kepadamu Tuhan, bersama dengan saudara kekasih kami, keluarga Evan Rantetasak yang telah bergabung menjadi anggota di Jemaat Beringkanaya di kelompok 3. Kami yakin dan percaya sukacita yang bersumber daripada tetap menjadi bagian hidup kami bersama. Dalam bersama dengan saudara kekasih kami, keluarga Evan Rantetasak untuk mengemban tugas bersama, menyatakan persekutuan yang indah sebagai keluarga Allah di Jemaat Beringkanaya. Sehingga dengan kasih kami menyatakan
persekutuan yang indah di hadapan-Mu secara bersama-sama. Kami semua yang hadir pada kesempatan ini Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan tetap memberkati kami bersama. Dan ketika kami mengalami begitu banyak pergumulan di seputar kehidupan kami yakin Tuhan tidak pernah meninggalkan. Bahkan Tuhan meneguhkan, menguatkan kami, sehingga kami tidak larut dalam berbagai macam dampak dari penderitaan dan kesusahan yang kami hadapi. Tetapi kami senantiasa berpengharapan hanya kepada Tuhan kami Yesus Kristus, yang adalah sumber pengharapan bagi kami anak-anak-Mu. Ya Bapa kami di surga, kami yakin, kami segenap warga jemaat-Mu, jemaat Beringkanaya, Tuhan tetap memberkati kami bersama dalam melakukan tugas dan tanggung jawab masing-masing kami, sehingga semua dapat kami laksanakan karena perkenan Tuhan. Ya Bapa kami di surga, kami yakin ibadah-ibadah yang dilakukan hari ini semua boleh berlangsung dengan baik berkat pertolongan Tuhan, termasuk yang masih akan dilaksanakan di jemaat Beringkanaya. Sehingga setiap anak-anak-Mu yang mengambil bagian di dalamnya pun juga Tuhan tetap pakai untuk kemuliaan Tuhan. Dalam kebersamaan kami dengan saudara-saudara kami di Republik ini, bahkan di belahan bumi yang lain, untuk menyembah Engkau secara bersama-sama. Kami yakin pemerintah bangsa dan negara kami Tuhan memberkati, dan juga memberkati perdamaian dunia ini, dan memberkati saudara-saudara kami yang hidup dalam penderitaan karena berbagai sebab. Dan kami yakin kalau sebentar kami akan kembali ke alamat kami masing-masing, Tuhan tetap menyertai memelihara kami, baik yang berjalan kaki maupun yang menggunakan kendaraan, dan Tuhan tibahkan dengan penuh selamat. Dan kami yakin bahwa semua bentuk pelayanan, semua bentuk ibadah yang kami lakukan dalam pekan ini, semua Tuhan berkati, dan anak-anak-Mu yang mengambil bagian di dalamnya pun juga Tuhan memberkati. Ya Bapa kami di surga, inilah doa kami yang kami sampaikan kepadamu beralaskan kasih Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami datang berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu jemaat kasih Tuhan, penekanan warta pada minggu ini disampaikan kepada anggota paduan suara lansia jemaat Beringkanaya bahwa latihan akan dilaksanakan pada hari Senin tanggal 10 Maret 2025 jam 10 pagi di gedung gereja. Sekali lagi, latihan paduan suara lansia jemaat Beringkanaya akan dilaksanakan pada hari Senin besok tanggal 10 Maret 2025 jam 10 pagi. Kemudian disampaikan bahwa pada hari ini Panitia Bina Akrab PPGT Jemaat Beringkanaya tahun 2025 melaksanakan pencairan dana melalui aksi parkir. Mohon anggota jemaat menyambutnya dengan sukacita. Terpujilah Tuhan bahwa kita dapat menikmati persekutuan dalam ibadah pada saat ini, dan disampaikan terima kasih kepada semua yang telah mendukung lancarnya ibadah. Terlebih khusus kepada pelayan firman Bapak Pendeta Manase Dilaranda Sarjana Teologi. Semoga firman Tuhan yang kita dengar semakin menguatkan iman dan percaya kita untuk memahami bahwa beribadah hanya kepada Allah yang kita kenal dalam Yesus Kristus. Selamat hari Minggu, selamat memaknai Minggu Prapaskah pertama, dan selamat beraktivitas dalam pekan ini. Tuhan memberkati kita. Jemaat saya jemput pagi berdiri, kita menyanyikan Yesusku Juru Selamatku. Selamatku, Tuhan.
itu Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pergilah dan hiduplah beribadah hanya kepada Allah saja, serahkanlah hidupmu kepadanya. Dan karena itu dalam keadaan berdiri dan di hadapan Tuhan di dalam gedung gereja ini, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat daripadanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Menutup akta liturgi kita pada saat ini, kita mengangkat pujian alangkah indahnya kasih setiamu. Duduk kembali. Jika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku ini, dan tangan kananmu menyelamatkan aku. Yesus akan menyelesaikan bagiku. Berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku ini, dan tangan kananmu menyelamatkan aku. Yesus akan menyelesaikan bagiku.
berada dalam kesesakan. Engkau mempertahankan hidupku ini, dan tangan kananmu menyelamatkan aku. Yesus,